Lidahku, nerakaku, namaku Rina. Aku tinggal di sebuah perumahan sederhana di pinggiran kota. Lingkunganku ramah, apalagi tiap sore kalau ibu-ibu udah ngumpul di warung Bu Wati. Ngobrol, ketawa-ketawa, bahas apa aja. Tapi satu hal yang sering jadi bahan utama di meja itu, orang lain, dan aku salah satu penyumbang bahan terbesar. Entah sejak kapan, aku merasa punya bakat alami buat baca gelagat orang. Dikit-dikit curiga, dikit-dikit nuduh, dikit-dikit tebak-tebak kehidupan orang dari luar. Tapi anehnya, tiap aku cerita ke ibu-ibu, mereka pada angguk-angguk. Seolah yang aku omongin benar, aku ngerasa di atas angin, ngerasa pintar, ngerasa hebat, sampai suatu hari, hidup kasih aku tamparan keras yang sampai sekarang masih nyisa di hati. Waktu itu rumah kosong di ujung gang akhirnya ditempatin. Ada perempuan muda yang pindah bareng anak cewek usia SMP. Cantik kalem, namanya Bu Nadia. Tapi, yang bikin penasaran, dia kayak menjaga jarak. Nggak pernah nongkrong di warung, nggak pernah ngobrol lama sama tetangga, sekilas senyum, terus masuk rumah. Aku langsung mikir aneh-aneh. Pasti ada sesuatu yang disembunyiin, bisikku dalam hati, dan seperti biasa, rasa penasaran ini gak tinggal. Diam, aku mulai cari tahu. Dari tukang sayur yang sering nganterin ke rumahnya, dari tukang parkir, bahkan aku tanya anak-anak kecil yang suka main dekat rumahnya. Dari potongan-potongan info, aku rangkai sendiri cerita. Bu Nadia itu janda, suaminya meninggal karena kecelakaan. Tapi kabarnya, waktu kecelakaan itu, dia nggak bareng sama istrinya. Ada yang bilang suaminya udah lama pisah ranjang. Ada yang bilang rumah tangga mereka emang bermasalah. Dan seperti biasa, tanpa bukti aku ceritain semua itu ke ibu-ibu di warung dengan tambahan bumbu di sana-sini. Coba deh lihat, cantik, masih muda, janda, tapi dim-dim gitu, jangan-jangan ada simpanan. Ibu-ibu langsung pada heboh. Ya ampun Rin, masa sih? Aku juga curiga dari awal, orangnya beda. Aku senyum puas, ngerasa jangan menjadi perhatian, ngerasa omonganku penting, tapi aku nggak tahu bahwa omongan itu bakal ngerusak hidup seseorang yang lagi berjuang bangkit dari luka. Beberapa minggu setelah gosip itu menyebar, aku perhatiin Bu Nadia makin jarang keluar rumah. Anak semata wayangnya, Aisyah, yang mulai belanja sendiri, nyapu halaman, bahkan nganter galon. Aku pernah lihat Aisyah duduk sendirian di depan rumah, tatapannya kosong. Tapi aku abaikan, dalam hatiku masih penuh curiga, bukan iba. Sampai suatu malam, aku lagi nonton TV, tiba-tiba dengar suara jeritan dari ujung gang, suara anak kecil, panik lari-lari. Astagfirullah, itu suara Aisyah. Teriakku sambil buru-buru keluar rumah. Aku dan beberapa tetangga lari ke rumah Bu Nadia. Di sana kami lihat pemandangan yang gak bakal pernah bisa aku lupain. Bu Nadia tergeletak di lantai. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Aisyah nangis sambil guncang-guncang tubuh ibunya. Ibu, bangun, jangan tinggalin Aisyah. Jangan, tangisan itu robek hatiku. Kami panggil ambulans, bantu gotong Bu Nadia ke mobil. Di rumah sakit, dokter bilang serangan jantung kronis. Tapi yang bikin aku nggak bisa tidur malam itu adalah kata perawat, pasien ini kayaknya udah lama nahan beban berat. Terlalu stres dan kelihatan nggak punya tempat cerita. Bu Nadia meninggal. Malam itu, dunia seakan berhenti. Aisyah dipeluk erat oleh seorang kerabat yang datang dari luar kota. Aku cuma bisa berdiri di sudut lorong rumah sakit. Hati ini ngilu. Ada rasa bersalah yang mulai tumbuh, tapi belum cukup untuk mengguncang benteng keangkuhan dalam diriku. Sampai 3 hari setelah pemakaman, Aisyah datang ke rumahku. Tubuhnya kecil, kurus, matanya sembab. Tapi yang bikin aku tersentak, dia bawa sesuatu, sebuah buku. Ini buku harian ibu saya. Katanya pelan saya nemu waktu beberes. Ibu saya sering nulis kalau lagi sedih, dan ternyata banyak hal tentang ibu-ibu komplek, termasuk tentang ibu. Tanganku gemetar saat dia nyodorin buku itu. Aisyah gak marah, tapi air matanya jatuh saat dia lanjut ngomong.
Ibu saya tahu orang-orang ngomongin dia. Dia nulis, dia ngerasa nggak ada yang mau berteman. Dia pikir dia memang najis, padahal dia cuma pengen mulai hidup baru. Aku buka halaman buku itu. Tulisannya rapi, kadang bergetar di salah satu halaman tertulis, hari ini Aisyah pulang sekolah sambil nangis. Dia dibully temannya, dibilang anak janda murahan. Aku gak tahu harus jelasin gimana, aku cuma bisa peluk dia sambil minta maaf, ya Allah, salah saya apa? Kenapa lidah-lidah tajam itu gak berhenti menyayat saya? Aku nangis, bener-bener nangis, gak bisa ditahan, hati ini remuk, dan di halaman terakhir tertulis, kalau aku mati besok, aku cuma mau Allah ampuni dosa-dosaku, dan semoga mereka yang pernah menyakiti kelak disadarkan sebelum menyakiti orang lain lagi. Hari-hari setelah itu, aku nggak bisa ngaca. Tiap lihat wajah sendiri, aku cuma lihat seorang perempuan dengan mulut kejam, seorang pembunuh karakter, seorang penghancur nama baik, dan itu semua. Karena aku pikir aku cuma bercerita, aku berhenti kumpul di warung. Ibu-ibu pada nanya, Rin, kok jarang kelihatan? Tapi aku cuma senyum kaku. Aku mulai rajin ke masjid, diam di pojok, minta ampun, tapi tiap sujud, wajah Bu Nadia kebayang. Wajah Aisyah, tangisannya, buku harian itu, aku mulai nulis semua nama orang yang pernah ku sebutin di obrolan. Satu-satu aku tulis, lalu aku kirim doa minta maaf. Ada puluhan nama, puluhan luka yang mungkin pernah aku torehkan. Dan tiap malam aku nangis, gak karena sedih aja, tapi karena takut. Takut